Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sub online, kembali pada pagi ini kita berada di acara yang fenomenal, acara yang gokil parah, penuh inspirasi, dan senantiasa menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Apalagi kalau bukan di sub online podcast, ngopi ngobrol penuh inspirasi. Dan seperti biasa kita masih ditemani oleh new normal, minuman kekinian yang cocok untuk kaula muda. Orang tua pun juga cocok karena di dalamnya juga banyak minuman kopi dan juga banyak makanan-makanan kekinian. Pada pagi ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Beliau seorang guru pendidik ya, yang sekarang kita tahu kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, sehingga beliau adalah orang yang sangat merdeka. Dan beliau juga seorang MC. MC itu tukang pembawa acara, profesional juga. Tanpa panjang lebar, mari kita sambut bintang tamu kita pada pagi hari ini, Pak Kis. Selamat pagi Pak Kis. Assalamualaikum. Gimana Pak Kis kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tadi perkenalan saya nggak salah ya? Jenengan seorang guru dan seorang MC. Kayaknya salah. Terus apa kalau gitu Pak Kis? Nek perkenalannya, Iya, silahkan. perkenalkan dulu ya. Oke, selamat pagi sahabat sub online ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk setelah diundang di acara ini. Semoga nanti bisa menambah apa ya, beragamnya ya. Saya diundang tidak hanya orang-orang yang luar biasa. Ini cuma nimbrung saja nanti. Perkenalkan saja, nama lengkapnya Keswanto, biasa dipanggil Al. Iya. Enggak ya. Aldebaran akhir. Enggak, biasa dipanggil biasa saja Pak Kes. Bisa juga dipanggil AA juga bisa. AA gitu ya. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa. Aku kok sedikit nervous ya. Perkenalan tadi sudah diperkenalkan sebagai guru dan MC ya. Gimana, hanya belajar aja. Nasib mungkin membawa ke situ, jadi harus belajar lebih optimal lagi sehingga bisa dikatakan sebagai predikat itu. Semoga saja. Amin. Oke, itu perkenalannya Pak Kis ya. Ya, Oke. terima kasih. Pak Kis, gimana Pak Kis? Jadi guru itu gimana? Sebenarnya jadi guru itu menyenangkan, cuma mungkin dari awalnya tidak terpikirlah sampai ke arah situ. Oh, berarti Pak Kis itu awalnya emang nggak pengen jadi guru? Ya bukan nggak pengen, tapi mungkin nasib aja yang tidak ke arah situ. Awal mulanya gitu. Benar, flashback ke belakang dulu. Dulu Pak Kis cita-citanya apa? Kalau dulu sempat punya sih, tapi karena mungkin perjalanan hidup itu memaksa kita untuk apa ya, tidak mengarah ke cita-cita, karena dulu mungkin kehidupannya tinggalnya di desa, jadi ya wes terima nasib aja. Oh gitu ya. Iya. Jadi diikuti saja. Ya, diikuti apa yang ada dijalani gitu ya. Dulu inginnya karena di lingkungan pedesaan, orang desa rata-rata hidupnya bercocok tanam tani. Untuk itu mungkin dulu
tingkat pendidikannya juga nggak sama dengan sekarang. Sekarang di tingkat desa itu banyak sekali jenjang pendidikan yang mungkin sama dengan di kota. Jadi dulu terhambat itu akhirnya menutup cita-cita, wis pokoknya mengikuti alur saja. Gitu ya. Ngomong-ngomong Pak Kis, desa mana sih? Desanya Desa Balorejo, kecamatannya Sugiwaras. Bolongrejo. Balongrejo. Balongrejo. Oh iya. Jadi menjadi gurunya tuh karena mengikuti alur. Iya. Dulu sih setelah SMP kan nggak sekolah. Setelah SMP nggak sekolah? Nggak sekolah. Setelah SMP nggak sekolah. Itu karena di lingkungan pedesaan akhirnya masuk di madrasah. Berawal dari situ keinginannya ingin menjadi guru ya guru madrasah. Seputar itu saja dulu. Lulus SMP nggak sekolah, Nggak. terus ke madrasah. Iya, akhirnya ke madrasah. Dulu kan untuk sekolah tingkat SMA lanjutan bagi sebagian orang itu kan adanya ketika itu di kota saja. Oh gitu ya. Iya. Tahun berapa sih Pak? Kok ceritanya kok mengenaskan? Mengenaskan ya, cukup mengenaskan nanti. Itu tahun berapa? Terlihat dari wajahnya juga sih. Naik kelahirannya dari 84 lah, kelahiran 84. Pak Kis kelahiran tahun 84 ya. 84. Iya. Senior kita ya teman-teman, saya nggak bilang tua karena Ya, kalau tua bisa. teman-teman dia ya masih sangat muda. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi beliau senior kita tahun 84 ya. Ya, 84 lahir. Jadi sempat ya pas zaman itu sampai bingung nyari sekolah ya, karena emang nggak ada atau gimana? Ada di sana ada jenjangnya. Mungkin dulu idealnya orang tingkatannya orang desa, anak orang tani, ya wes pokoknya sebenarnya sekolah lanjutan. Dulu seingat saya lanjutannya adalah SMP. Nah setelah itu pokoknya piye cara wong desa ngomongnya wes gak usah sekolah. Anak wong tadi ning sawah ae. Iya. Tapi jalan hidup ternyata mengantarkan Pak Kis menjadi seorang guru. Ya, alhamdulillah dulu cita-citanya ya ingin menjadi guru madrasah saja. Alhamdulillah dilebihkan oleh Allah menjadi bisa mengajar di lingkungan umum juga. Sekarang ngajar di mana Pak Kis? Kalau sekarang ngajarnya di SMPMT. SMPMT ya? Ya. Yang di mana tuh? Daerah Sukawati. Sukawati itu ya? Ya. Oh iya, SMPMT. Ya teman-teman, informasi Pak Kis dulu ini kuliahnya satu kampus dengan saya ya, satu universitas. Ya. Itu universitas atau apa sih? Kayaknya belum jadi universitas. Belum, ya? Semoga setelah ini sub online nanti semoga doa kita semuanya bisa menjadi universitas. Ya. Kalau dulu ya masih sekolah tinggi. Ya, sekolah tinggi. Sampai sekarang juga masih sekolah tinggi ya? Masih. Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah atau disingkatnya SETIB Muhammadiyah Bojonegoro. Itu sekolah tinggi yang luar biasa, menghasilkan generasi-generasi seperti kami. Luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Saya sangat bangga. Iya. Dan karena memang itu sekolah tinggi ilmu tarbiyah, otomatis ya kami jalurnya ke guru pendidikan agama Islam. Ya, jadi saya dan Pak Kis ini sama-sama guru PAI Pak ya. Alhamdulillah. Nah kita akan ya ngobrol seputar itulah karena memang passion kita kan itu. Tentu nanti juga ada bumbu-bumbu yang Bumbu rahasia tuh bumbu ya, dapur ini. bumbu dapur aja lah, yang ringan-ringan aja. Pak Kis, kan sekarang ini kan kurikulumnya Merdeka ya. Secara apa ya? Secara luar tuh saya memahaminya kalau kurikulum Merdeka itu kan lebih ke bagaimana anak mengekspresikan bakatnya, minatnya, dan perbedaan mencoloknya adalah kalau zaman sekarang. Kalau di Merdeka ini kan nanti kalau saya salah dikoreksi, nggak ada KKM, nggak ada itu kalau menurut Pak Kis protokol atau kontrak dengan kurikulum sekarang ini dalam konteks, dalam sudut pandang kita sebagai guru agama dengan kurikulum Merdeka yang lebih bebas. Monggo. Nah iki lho pertanyaan yang menjebak, aslinya diundang aku koyo gak iki. Tapi gak apa-apa ya. Alhamdulillah sekalian belajar juga. Iya. Terima kasih. Iya, jadi kita nih sharing yang luar biasa hari ini ya. Sejak awal
cerita tadi dari awal memang mungkin masuk di dunia pendidikan khususnya di bidang umum ini ya alhamdulillah karena sekolahnya di bidang agama akhirnya mau tidak mau terjunnya ya juga masuk di guru agama. Tapi seiring berjalannya waktu karena mungkin dari pertama tadi untuk asalnya mungkin kita beda generasi. Jadi mungkin saat ini sangat modern sekali, itu sangat luar biasa karena peralihan termasuk. Dari dulu saya adalah generasi orang dulu yang hidup sekarang adalah di dunia milenial seperti ini, itu sangat luar biasa peralihannya. Mohon maaf sebelumnya mungkin untuk keterangan ini bertele-tele dulu karena berangkatnya ini memang dulu itu tidak sekolah, akhirnya untuk SMA-nya ini mohon maaf ya agak sombong sedikit. Iya, sambung aja juga masuk akselerasi termasuk. Akselerasi. Iya, karena ditempuh cuma 2 tahun. Berarti generasi IQ luar biasa. IQ tinggi. Tapi keluarnya cuma paket C. Iya, alhamdulillah. Tapi itu yang membuat perubahan yang sangat luar biasa ketika mengikuti program paket C di 2009. Alhamdulillah kok mau ketika itu wis suwe gak sekolah, akhirnya mengalami kejadian lagi bagaimana bangku sekolah. Oh iya. Cuma untuk paket C tingkatnya ketika itu tidak sama dengan sekolah biasa. Jadi masuknya hanya beberapa, kemudian melakukan semester dan lain sebagainya. Oh gitu ya. Ya, alhamdulillah. Tapi mungkin untuk sekarang lebih bagus lagi untuk tingkat paket C, tidak sama dengan yang dulu. Mari kita minum dulu, Pak. Oh, iya. Alhamdulillah. Sebelum cerita iya. Ya, kok beda ya? Kan pakai pesan itu. Oh iya. Diaduk dulu. Oh, diaduk dulu. Iya, nah. Gak apa-apa, saya minum es manis. Nah, iya. Ya ini teman-teman ya, new normal. Bismillah. Luar biasa seger. Ya, seger ya. Aslinya awalnya tadi mau langsung minum. Iya. Oh, kita lanjutkan. Ya, lanjut. Kemudian sampai masuk di jenjang perkuliahan itu sangat luar biasa. Ya memang kehidupan orang itu tidak tahu. Betul. Waktu itu mungkin kita kenalnya hanya perjumpaan ketika di perkuliahan, tapi untuk masuknya mungkin karena Setip ini selain kita di reguler juga menyediakan berbagai beasiswa. Alhamdulillah ketika itu saya terjaring untuk masuk di situ lewat beasiswa ketika itu. Ya, iya. Perubahannya ya luar biasa. Alhamdulillah saya dapat sesuatu hal yang sangat luar biasa dan berharga ketika saya berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Bojonegoro. Banyak pembelajaran yang sangat luar biasa sehingga ketika saya keluar dari situ banyak pengalaman dan perbekalan yang sangat luar biasa untuk menghadapi contohnya dunia milenial seperti ini, karena peralihan tadi dari orang yang lahir pada tahun tersebut, orang dulu ya hidup di zaman dulu, kemudian mengikuti pola kehidupan zaman sekarang. Sangat ya menguras. Iya. Sempat kaget atau enggak, Pak? Ya lumayan lah, terutama ketika masuk di ingin ngajar di sekolah, dari peralihan hanya ingin dulu sekolah itu seputar pokoknya aku sekolah dulu, tidak mempunyai gambaran tertentu saya ingin jadi ini, saya jadi ini. Tapi alhamdulillah setelah terakhir ikut di bangku perkuliahan itu sangat luar biasa. Alhamdulillah di instansi-instansi tersebut dapat menerima. Tapi ya tetap banyak belajar karena backgroundnya, perangkatnya memang tidak pendidikan dari awal. Sempat terhenti beberapa tahun, bahkan puluhan tahun baru mengenyam pendidikan lagi. Untuk kurikulum Merdeka
mungkin pemerintah itu ini secara pandangan kami pribadi ya. Iya, Sesuai dengan yang tadi memang betul ingin semua anak itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan itu pun saya rasakan ketika dulu sangat pemalu sekali ketika sekolah. Ingin jadi ini tapi karena hambatan tidak berani akhirnya tidak tersalurkan. Mungkin setelah besar ini baru kemudian dapat mencari bahwa di setiap orang itu ada sesuatu hal yang memang tidak dimiliki orang lain. Iya. Nah, terutama sekarang mungkin dari pemerintah kurikulum merdeka itu ingin mengangkat seperti itu, bahwa anak itu memang dilahirkan unik dengan keunikannya masing-masing sehingga dapat tersalurkan lewat pendidikan kurikulum merdeka ini. Jadi semua anak bebas mengekspresikan dirinya tapi tetap dengan pengawasan bapak dan ibu gurunya. Ya, sangat setuju sekali. Cuma untuk memang ini permulaan seperti dulu kurikulum 13 itu secara permulaan mungkin ya pembenahannya luar biasa. Nah, dari peralihan dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka ini juga pembenahan luar biasa. Mungkin seiring berjalannya waktu kurikulum ini dapat diterima oleh semua kalangan dan lapisan, terutama di dunia pendidikan khususnya, sehingga dapat bekerjasama. Poin pendidikan itu dapat berhasil antara orang tua, guru, dan juga anak tersebut tanpa terbebani. Berarti Pak Kes termasuk kalangan pihak yang pro ya dengan kurikulum merdeka ini ya. Ya, dengan sudut pandang tadi ya, yaitu setiap anak memiliki keunikan masing-masing, sehingga justru salah kalau semuanya diseragamkan ya. Kalau saya lebih menjurus ke itu karena gini, ketika kita memotivasi seorang anak itu kan mempunyai keunikan berbeda-beda, tidak juga kita seragamkan sama, itu hasilnya akan sama juga. Iya, betul. Kemudian untuk berangkatnya tadi seperti kami sendiri, untuk sampai saat ini berbagai macam hal dilewati itu tetap kita mempunyai sesuatu hal yang memang tidak dimiliki orang lain. Jadi ketika orang tersebut merasa mungkin minder dan lain sebagainya itu seharusnya tidak terjadi, karena kita dilahirkan memang unik dengan mempunyai kemampuan masing-masing. Nah, tinggal kitanya sendiri dapat mengasah di balik kita. Mungkin kita berbeda dengan orang lain, bagaimana caranya kita memunculkan bakat yang kita miliki sehingga bisa dikonsumsi banyak pihak dan dapat diterima orang lain. Tapi gini Pak Kes, beberapa kalangan pihak itu berpandangan kurikulum merdeka itu membuat beberapa anak tuh nggak punya motivasi, karena di kurikulum merdeka nggak ada batas minimal nilai, nggak ada apa. Ini saya melemparkan sebuah pandangan aja. Jadi ada yang pandangan, ya terus gimana anak termotivasi kalau anak dibebaskan sesuai bakatnya? Berarti kan ketika dia nggak minat dengan satu bidang nggak apa-apa, sehingga anak ya bebas. Itu gimana kalau menurut pandangan Pak Kes masalah motivasi itu loh? Kalau dulu kan kita kan seragam semuanya harus HKM, sehingga kata mereka dengan itu kan anak termotivasi. Nah sekarang seperti itu gimana? Mungkin itu pandangan secara umum ya. Kalau pribadi, karena ini untuk kurikulum merdeka sendiri, nah menurut saya itu juga luar biasa gebrakan ini. Saya justru senang aslinya dengan kurikulum merdeka ini. Iya, meskipun banyak kendala karena ini baru permulaan. Kalau untuk memotivasi ya baik sekali tadi ya, mungkin bagaimana nanti anak, karena ini mungkin itu hanya saja kemarin kan sudah lama vakum lah beberapa tahun karena pandemi itu ya. Akhirnya pandangan tersebut tentang kurikulum merdeka ini banyak diasumsikan kebebasan. Ya, padahal sejatinya atau seharusnya jangan dikatakan kok harus merdeka di semua hal. Tetap ada ketentuan dan lain sebagainya meskipun kurikulumnya merdeka. Nah, untuk itu menyikapinya kita harus pandai-pandai bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
tidak hanya semuanya harus merdeka, tetap diarahkan, tetap arahkan. Meskipun ini tidak sesuai dengan kemampuan, tapi terpenting penanaman karakter dan lain sebagainya itu harus tetap ada, meskipun kepandaian itu sesuai dengan keinginan anak. Nah, yang penting-penting yang seharusnya ditanamkan seperti akhlak, terus karakter yang baik setiap hari itu tetap harus ditanamkan, dan itu tidak boleh terhapus karena adanya kurikulum merdeka, meskipun ini sesuai pandangan kamu. Berarti lebih ke bagaimana kita menanamkan karakter ke anak ya, sehingga meskipun terkesan nggak ada KKM atau apa, anak tetap termotivasi ya, karena kita sudah menanamkan karakter. Sehingga kalau saya memakai logika panjenengan ya, penanaman karakter tuh harus sejak dini ya. Berarti kan kurikulum ini harus berkesinambungan bahkan sejak TK mungkin ya, sejak TK, SD, SMA harus berkesinambungan ya. Karena menurut Pak Kis bisa nggak misalnya dari TK, SD itu belum ditanamkan karakter, kita kan SMP ya. Nah itu menurut Pak Kis bisa nggak ketika TK, SD itu anak itu belum ditanami karakter, kita yang guru SMP itu bisa nggak menanamkan karakter itu, kira-kira bisa nggak? Sejauh ini untuk tingkat SMP ini kan mungkin ya, kalau pandangan saya sendiri dia dewasa belum, kemudian anak-anak juga tidak bisa dikatakan anak-anak sebenarnya kan gitu ya. Ini yang memang paling sulit, cuman meskipun belum ada kurikulum merdeka, penanaman karakter dan lain sebagainya, insya Allah itu sudah sejak ketika anak tersebut masuk di bangku persekolahan, mungkin dari PAUD. Tapi di samping itu kita jangan melupakan bahwa di samping itu hampir sama dengan seumuran dengan kita, hampir sama sudah mempunyai anak sekolah. Mungkin sekarang itu materi dulu dikejar. Kalau materinya banyak nanti anak begini-begini. Ternyata mungkin berawal dari situ. Jadi hal-hal yang makan bersama, kita menanyakan kepada anak-anak tersebut, itu sekarang terhapuskan atau tidak ada sama sekali. Nah, ketika berawal dari situ, bagaimana kita sebagai pendidik, kalau tadi ya harus match semuanya. Kalau dari pihak kita saja itu mungkin sangat kesulitan, apapun kurikulumnya itu mungkin akan kesulitan, tapi tidak menutup kemungkinan meskipun hal seperti itu sulit, tapi kita sebagai pengajar tetap mengusahakan sebaik mungkin bagaimana anak-anak tersebut meskipun hidup di era sekarang masih tetap mempunyai kearifan lokal seperti zaman kita dulu. Berarti bahkan dengan keluarga pun juga sangat terkait ya pendidikan itu ya. Kalau tadi kan kita lebih antara semua pihak pendidikan terkait, sekarang bahkan dengan keluarga pun juga sangat terkait ya, karena bagaimana juga kan seorang murid kan punya dua rumah, sekolah dan rumah kan. Nah, kalau ini tidak match juga gimana? Nah, sehingga ya kembali ke awal, penanaman karakter tuh di semua kondisi anak itu ya, di rumah, di sekolah. Kalau ada salah satu yang agak itu ya mungkin ya nanti ketika ada sesuatu hal mungkin bisa ditelusuri dulu. Enggak semata-mata kita menyalahkan anak tersebut, orang tuanya atau gurunya. Jadi ini terkait